Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau pergi ke bank karena saya mau menutup rekening saya di sini karena kan sebentar lagi saya mau pulang ke Indonesia ya. Jadi saya nggak akan make rekening itu lagi. Tapi sebelumnya saya mau ke kampus, bukan kerja sih. Saya kan udah nggak kerja lagi ya, udah selesai. Tapi mau ke apotek yang ada di kampus untuk beli vitamin. Sesudah itu naik bis lagi ke banknya ya, ke bank. Banknya itu di dekat supermarket langganan saya. Ini bisnya masih sekitar 10 menit, jadi masih bisa ngobrol. Nah, jadi minggu lalu itu saya pergi ke bank itu untuk nanya kalau saya kan mau pulang ke negara saya bilang, apakah saya harus menutup rekening saya atau nanti secara otomatis bisa tertutup sendiri kalau saya nggak make gitu ya dan nggak ada saldonya. Terus si petugasnya bilang harus ditutup katanya gitu. Ya udah, jadi di sini itu kalau misalnya bank itu nggak tahu ya, kalau di Indonesia gimana ya, saya lupa lagi. Seingat saya, kayak saya kan nabung misalnya di bank BJB ya, salah satunya di bank BJB itu kalau misalnya kita nggak punya saldo tuh otomatis nggak aktif gitu rekeningnya kan. Nggak tahu kalau bank lain gimana ya, seingat saya juga kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kalau di sini itu termasuk kayak misalnya di Australia atau di Jerman yang pernah saya tahu itu harus ditutup rekeningnya kalau kita nggak pakai. Kalau nggak tuh akan terus berjalan, bahkan bisa sampai minus kalau kata teman saya itu ya. Saldo kita tuh bisa jadi minus gitu, minus karena nggak lagi dipakai gitu. Jadi harus ditutup dulu. Nah, saya takut kayak gitu kan. Jadi saya akhirnya ya udah hari ini mau saya tutup rekeningnya. Nah, sambil nunggu bis ya, saya mau sedikit ngobrol pengalaman saya ya. Jadi saya itu kan di sini nabungnya di rekening namanya Bank CIBC, CIBC gitu ya. Dan rekening itu dibuka satu hari ketika saya tiba di Kanada, dibantu oleh pihak KJRI ya, Konjen. Nah, mudah sekali membuka rekeningnya saat itu, mungkin karena saya dibantu juga oleh pihak Konjen, jadinya sudah terbukti bahwa saya di sini tuh bukan ilegal gitu ya. Keberadaan saya di sini tuh jelas gitu untuk tujuannya apa. Jadi ketika saya buka rekening tuh udah nggak terlalu ditanya macam-macam gitu. Nah, udah tuh ceritanya. Nggak seminggu kemudian ya, kurang lebih 4 hari kemudian, mungkin 5 sampai ya mungkin seminggu kemudian lah saya itu melakukan transaksi gitu kan. Jadi saya kan bawa uang dari Indonesia tuh, nggak bawa cash ya, tapi saya maksudnya bawa kartu BCA saya kan, kartu debit BCA saya ambil tunai di sini. Jadi kartu debit BCA itu bisa dipakai untuk penarikan tunai di sini dan transaksi di sini. Saya melakukan penarikan tunai, lalu saya masukkan tuh ke rekening saya di sini, rekening baru saya itu. Nah, nominalnya besar karena saya mau bayar biaya sewa di sini. Biaya sewanya kan gede lah ya di sini. Jadi dalam satu malam itu saya melakukan transaksi melalui transfer bank pakai mobile banking, pakai aplikasi gitu, dalam nominal yang besar-besar gitu. Pertama ngirim ke orang yang punya rumah gitu ya, yang punya tempat saya tinggal gitu. Saya bayar kosan lah ibaratnya gitu. Lalu saya juga ngirim ke pihak staff yang ada di konsulat, yang awalnya mereka nalangin dulu separuh biaya sewa saya di sini. Bukan biaya sewa, nalangin dulu uang deposit ya namanya di sini, uang yang harus disimpan di tempat kita nyewa untuk sebagai jaminan, uang jaminan gitu. Jadi dalam satu malam tuh saya melakukan transaksi yang besar begitu. Sebagai seorang nasabah baru,
Mungkin itu mencurigakan kali ya oleh pihak bank itu, kok ini orang baru aja buka rekening udah melakukan transaksi yang lumayan besar gitu. Atau entah kenapa, pokoknya mungkin karena itu atau karena apapun, saya nggak tahu penyebab sebenarnya. Sampai sekarang saya nggak tahu ya. Tiba-tiba rekening saya tuh diblokir gitu. Jadi internet bankingnya diblokir, kemudian kartunya nggak bisa dipakai transaksi apapun, pokoknya diblokir aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ada tulisan dan ada email bahwa saya harus menelpon mereka untuk ngebuka blokiran. Oh, ada email gini katanya, kami menemukan transaksi mencurigakan di akun rekening Anda, silakan hubungi kami, hubungi nomor pusat gitu ya, hubungi kami kalau misalnya Anda mau membuka blokirannya gitu. Ya udah, meskipun saya agak kesel gitu karena ya ampun baru aja nyampe sini udah ada masalah kayak gini, apalagi kan kalau yang namanya bank atau kartu ATM itu kan kita perlu banget ya untuk melakukan transaksi di negara orang lagi gitu kan, yang kita belum tahu betul sistemnya seperti apa. Nah, drama berikutnya adalah ini yang bikin menurut saya sistem perbankan di Indonesia itu jauh lebih baik. Oleh karena itu saya tidak heran ketika baru-baru ini Bank BCA ditetapkan sebagai bank yang paling baik sedunia ya, dari sistem apanya ya, pokoknya salah satunya ya pasti pelayanannya ya, karena sangat gercep, karena sangat mudah digunakan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau di sini bahkan orang sininya sendiri pun mengakui bahwa memang sulit. Nih, drama berikutnya ya, lanjutan dari drama barusan itu. Saya menghubungi pihak cabangnya gitu ya, karena kan tempat lokasi cabang bank itu dekat dari tempat saya belanja biasanya ya, meskipun itu bukan cabang tempat saya buka rekening, karena saya buka rekeningnya di kota lain di Vancouver, tapi ya setidaknya kan ini kan banknya sama gitu ya. Saya datang ke sana, ini nih kartu saya diblokir, kata saya bilang gitu. Saya mau ngebuka blokirannya ya, saya masuknya ke teller customer service ya, bukan teller yang kita kalau mau transfer gitu-gitu. Lalu kata CS-nya itu, kata customer service-nya itu, petugasnya itu, ini kami tidak bisa ngebuka blokiran dari sini. Pokoknya blokiran ini tuh hanya bisa dilakukan melalui telepon, karena pemblokiran ini yang punya otoritas untuk membuka blokiran ini hanya bank pusat dan harus dilakukan melalui telepon. Kalaupun kamu pergi ke sana pun nggak akan bisa, karena ini benar-benar harus pakai telepon doang, katanya gitu. Bahkan kami di sini sebagai petugas juga nggak bisa bantu, katanya gitu. Saya bilang gimana sih, kok aneh banget kan. Kalau kita di Indonesia datang ke banknya langsung itu lebih baik kan daripada melalui telepon gitu ya. Kalau di sini sebaliknya harus melalui telepon. Itu drama kedua. Lanjutannya, oke, kalau memang harus dari telepon, saya akan menelpon gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia kan di Bank BCA itu atau bank-bank lainnya lah ya, ini saya jadi kayak endorse Bank BCA ya. Di bank manapun di Indonesia, kalau kita menelpon CS-nya itu berapa lama sih kita menunggu? Paling cuma menunggu diangkatnya itu paling cuma 5 menit paling lama. Terus kalau misalnya saluran ini sedang sibuk, silahkan tunggu beberapa saat misalnya kan gitu ya, ada nada bunyi musiknya gitu biasanya kan. Dan paling lama berapa menit sih? Paling 10 menit gitu ya. Tapi kalau di sini Masya Allah, lama sekali. Jadi saya nelpon 30 menit tidak ada yang mengangkat, 1 jam tidak ada yang mengangkat. Awalnya saya nggak tahu bahwa itu tuh memang biasa di sini. Jadi saya nunggu setengah jam, kok nggak diangkat-angkat sih, 15 menit awalnya ya. Sampai saya telepon lagi setengah jam nggak diangkat-angkat, ya udah saya nyerah. Nah, itulah akhirnya saya pergi lagi ke bank cabang itu ya. Di bank itu pun saya bilang, aduh gimana sih ini, katanya saya suruh nelpon ke pusat tapi kok nggak bisa nggak diangkat-angkat ya. Iya memang kayak gitu, katanya gini deh, tapi yuk kita cobain di sini, katanya gitu. Saya coba bantu teleponin ya, katanya gitu ya. Ternyata di situ pun saya sampai hampir 1 jam di bank itu, dari mulai saya si CS-nya, ayo kita teleponin ya, katanya gitu. Sampai dengan akhirnya hampir 1 jam saya memutuskan untuk, udah Mbak jangan dilanjutin, emang udah kelamaan ini. Saya bilang saya harus kerja gitu kan. Nggak diangkat-angkat juga. Lalu dia ngasih tahu gini, sebaiknya nanti kalau kamu mau nelpon lagi,
coba telepon pagi-pagi, karena ini tuh kantor pusatnya kan CS-nya itu, kantor CS-nya itu, kantor customer service teleponnya itu ada di mana ya, saya lupa lagi provinsi mana gitu, yang punya perbedaan waktu 3 jam kalau tidak salah, 3 jam atau 2 jam ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau nelpon sebaiknya pagi-pagi jam 6 di sini misalnya gitu, supaya di sana tuh udah jam kerja dan pagi banget, supaya kamu bisa dilayani lebih awal katanya gitu. Ya udah, akhirnya ya itulah yang saya lakukan. Saya bangun, ya saya pagi-pagi udah nelpon bank dari jam 6, itu pun berapa menit coba? 1,5 jam saya nelpon, baru diangkat 1,5 jam. Jadi sambil menunggu telepon tuh teman saya bilang, kalau kamu nelpon udah aja telepon, tapi biarin aja handphonenya, nggak usah kamu tunggu, karena kalau kamu tunggu kamu buang-buang waktu katanya, kamu bisa sambil ngapain kek. Jadi itu yang saya lakukan, saya nelpon, handphonenya saya tinggal, maksudnya saya pegang di samping saya, tapi ya saya sambil ngelakuin aktivitas lain, saya sambil beres-beres, sambil masak, pokoknya sampai akhirnya ditelepon. Dan saya nanya, ini saya mau buka blokiran saya gitu kan, blokiran rekening saya. Terus saya nanya, ini kenapa sih saya diblokir gitu kan. Terus dia nggak bisa jawab, maksudnya nggak mau jawab, nggak mau ngasih tahu alasannya. Oke, by the way, bisnya udah datang, nanti kita lanjut ya, dadah, nanti lanjut lagi ya. Teman saya udah sampai di banknya, tuh namanya CIBC. Ini kantor cabangnya nih, yang ada di daerah Mackenzie. Jadi sebelum ke teller, saya mau ke ATM-nya dulu, mau ngambil semua uang saya yang masih tersisa. Dikit lagi sih, karena memang udah sebagian udah saya ambilin minggu lalu. Jadi di sini tuh per hari hanya boleh narik kalau di ATM itu $800 atau $1.000 ya. Ntar ya, ke ATM-nya dulu. Nah teman-teman, tadi saya udah selesai dari banknya, ternyata nutup rekeningnya gampang banget. Kirain saya bakal ditanya-tanya dulu macem-macem gitu ya. Kadang saya suka khawatir gitu kalau untuk berhubungan dengan administrasi kayak gitu, takutnya ditanya macem-macem, karena kadang tuh meskipun kita sudah jelas datang ke sini dengan visa yang jelas, tapi mereka kadang masih suka nanya, kamu kerjanya apa misalnya, terus berapa lama dan lain-lain. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi saya khawatir aja tadi, kirain saya bakal ditanya-tanya, ternyata enggak. Tapi ternyata pas saya di teller tadi, tellernya cuma minta lihat paspor, itu udah saya siapin sih, paspor, kemudian apa lagi ya, paspor, kemudian kartu ATM-nya, itu doang. Dan ketika dia sudah mencocokkan data di database mereka dengan paspor saya, dengan visa saya, akhirnya mereka cocok gitu ya informasinya, udah gitu doang ya. Jadi ada, nggak tahu kalau ya itu dia, kalau di Indonesia saya belum pernah nyobain nutup rekening, karena biasanya kan kalau rekeningnya udah nggak ada uang, biasanya apalagi nggak lagi dipakai sama sekali, biasanya secara otomatis yang saya tahu tertutup gitu ya. Tapi kalau di sini tidak, sepengetahuan saya di Jerman juga tidak, sepengetahuan saya di Australia juga tidak. Jadi masih tetap harus dilakukan penutupan rekening gitu. Nah, tentang bank CIBC tadi ya, terlepas dari dramanya tadi ya, kalau saya misalnya suatu hari nanti pergi ke Kanada lagi, saya nggak tahu apakah saya masih mau pakai CIBC atau yang lainnya, karena di sini ada beberapa bank, CIBC, Royal Bank gitu ya, dan ada beberapa lainnya tentu saja. Dan kata yang punya rumah, sebaiknya kamu jangan pakai CIBC lagi lah, kalau misalnya kayak gitu, kasihan kamu katanya gitu. Nggak kebayang katanya berminggu-minggu nggak bisa melakukan transaksi karena
rekeningnya diblokir dengan alasan yang nggak jelas. Terus kalau pas mau ngebenerinnya juga susah, nelponnya nggak diangkat-angkat, katanya kan gitu ya. Iya, saya pikir masuk akal sih. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Di sini itu ternyata kadang-kadang negara yang kita pikir maju belum tentu segala halnya lebih mudah begitu ya dibanding dengan di negara kita. Tapi mungkin di sisi lain ketidakmudahan itu juga ada tujuannya, yaitu dengan tujuannya untuk sangat melindungi warganya begitu ya, bisa jadi ya seperti itu. Misalnya tadi kan ada transaksi yang mencurigakan, dikit aja langsung diblokir gitu kan. Artinya kan dia melindungi kita, dia takutnya itu bukan kita gitu melakukan melakukan transaksi. Tapi kan kalau ternyata memang kita kan repot gitu ya, ujuk-ujuk diblokir. Ya setidaknya kalau mau ngeblokir telepon dulu kayak gitu, nanya apakah ini Anda yang melakukan transaksi atau bukan. Kalau memang bukan, kami akan memblokirnya, siapa tahu Anda kena hack gitu ya, dihack gitu ya. Tapi ini nggak nanya nggak apa, tiba-tiba diblokir. Dan yang paling nyebelinnya adalah ketika mau memperbaikinya hanya boleh lewat telepon, dan sulit ditelepon, sulit sekali untuk bisa terhubung. Pas saya cerita ini ke teman saya yang orang Polandia juga, dia bilang, wah di sini tuh susah banget, katanya. Dia malah kayak julid gitu ya, di sini tuh jadul bla 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 bla. Ya mungkin dia ngebandingin dengan di negaranya kali ya. Ya seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, nanti di video berikutnya saya mau cerita ya bahwa di sini juga banyak loh kayak semacam penipuan melalui telepon dan lain-lain. Nanti saya cerita ya lain waktu. Terima kasih yang sudah mendengarkan atau menyimak video saya ini dan sudah nemenin saya tadi ke bank. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.